Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya di Next Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul My Sassy Girl. Film ini menceritakan seorang pria yang belum memiliki tujuan hidup, yang bertemu dengan seorang gadis pemabuk di sebuah stasiun kereta. Semenjak saat itu, mereka sering bertemu sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Bagaimanakah kisah percintaan mereka berdua? Silahkan simak saja video ini. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, sebaiknya saya kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian lebih bisa menikmati film ini jika menontonnya secara langsung. Jika kalian masih tetap melanjutkan video ini, silahkan ambil napas dalam-dalam, hilangkan pikiran dari mantan, dan inilah dia, My Sassy Girl. Cerita diawali saat seorang pria sedang menunggu kekasihnya di bawah pohon, yang menjadi titik pertemuan mereka setelah berpisah selama 2 tahun. Mereka berjanji akan bertemu kembali di hari itu, sambil membuka kapsul waktu yang mereka kubur di sana. Cerita pun berpindah ke 2 tahun sebelumnya, di saat pria yang bernama Gunwo sedang asik minum-minum di sebuah kedai bersama teman-temannya. Namun, dia mendapatkan telepon dari sang ibu untuk pergi ke rumah bibinya, karena saat itu bibinya sangat merindukannya dan ingin mengenalkan Gunwo kepada seorang wanita. Gunwo pun akhirnya pergi untuk menemui bibinya saat itu juga, karena tidak tahan mendengar ocehan dari sang ibu. Namun, saat di stasiun kereta, dia melihat gadis berdiri melewati garis pembatas, lalu sontak menyelamatkannya karena hendak akan tertabrak oleh kereta. Scene pun berpindah saat di dalam kereta terlihat gadis itu sedang memarahi seorang pria karena enggan untuk memberikan kursinya kepada orang yang sudah lebih tua. Tak hanya memarahi, gadis itu berani memukul kepala si pria yang membuatnya malu, lalu meninggalkan kursinya. Setelah beberapa saat kemudian, si gadis merasa mual karena guncangan dari kereta, dan di saat itu dia sedang mabuk parah. Dia berusaha agar tidak muntah di sana, namun pada akhirnya gadis itu muntah tepat di kepala pria tua itu. Setelah itu, si gadis melihat ke arah Gunwo dan memanggilnya sayang. Gadis itu pun lalu tak sadarkan diri. Sontak mata penumpang pun tertuju pada Gunwo yang mengisyaratkan kalau dirinya harus bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Gunwo pun dengan terpaksa membersihkan muntahan di badan pria tua itu dan harus mengurus si gadis, yang pada akhirnya Gunwo membawa gadis itu ke sebuah motel. Sesaat, Gunwo memperhatikan wajah gadis itu yang memiliki paras yang menawan. Gunwo pun lalu pergi mandi untuk membersihkan bekas muntahan. Tapi sialnya, sedang ada razia di motel itu. Polisi pun memergoki Gunwo sedang tidak memakai busana, yang pada akhirnya Gunwo harus diseret ke penjara. Gunwo kemudian dibebaskan oleh Pak Polisi karena tidak terbukti bersalah. Di saat keluar dari kantor polisi, Gunwo berpapasan dengan gadis semalam yang kelihatannya lupa tentang kejadian itu. Sesampai di rumah, Gunwo dihajar habis-habisan oleh ibunya karena tidak menemui bibinya saat itu, tanpa mendengarkan alasan dari Gunwo. Kasihan banget emang si Gunwo. Udah capek-capek nolong cewek, malah ditangkap polisi, pulangnya digebukin sama sang ibu. Gunwo bukanlah siswa yang pintar. Karena sering mendapatkan nilai jelek, dirinya sering dihukum oleh orang tuanya. Hingga sampai kuliah, dia tidak memiliki perubahan, dan dia pun belum memiliki tujuan hidup. Saat tidur, tiba-tiba ponsel berdering, menandakan ada sebuah telepon dari seseorang. Gunwo pun menjawab telepon itu. Ternyata, gadis pemabuk kemarin yang menghubunginya. Dia ingin bertemu dengannya di sebuah stasiun untuk menanyakan kejadian semalam. Sesampai di stasiun, ternyata gadis itu sudah menunggunya sejak lama. Perlu disampaikan
Karena nama gadis itu tidak disebutkan dari awal sampai akhir film ini, kita sebut saja dia gadis. Gadis pun mengajaknya ke sebuah restoran. Namun saat Gunyo akan memesan minuman yang dia inginkan, gadis memarahinya dan melarang memesan apapun kecuali kopi. Gunyo pun yang merasa ketakutan hanya bisa terdiam. Di sini, gadis menanyakan apa saja yang terjadi semalam. Gunyo pun dengan polosnya mengatakan semua pada si gadis. Saat mengetahui semuanya, gadis sesaat mengurai rambutnya, yang membuat Gunyo terpesona dan berkata di dalam hatinya, dia memang tipaku banget jika saja dia tidak mabuk. Lalu saat itu juga, gadis mengajaknya pergi ke sebuah kedai. Namun sampai di sana, gadis memarahi om-om karena membawa wanita yang masih di bawah usia untuk minum-minum. Gunyo pun hanya bisa terdiam dan menahan rasa malu karena kelakuan gadis barbar di depannya. Setelah berdebat dengan om-om, gadis kemudian minum untuk menenangkan amarahnya. Namun, tiba-tiba gadis mulai menangis karena dia baru saja putus dengan pacarnya. Gunyo pun memberikan sapu tangannya untuk mengusap air matanya. Tak lama kemudian, gadis tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum-minum di sana. Lagi-lagi Gunyo harus membawa gadis ke sebuah motel. Saat gadis terbangun karena ingin muntah, Gunyo pun ikut-ikutan ingin muntah. Mungkin kalau saja saya ada di posisi Gunyo, saya pun akan melakukan hal yang sama. Gunyo pun memberikan obat untuk menghilangkan efek mabuk pada gadis itu, lalu membersihkan sisa kotoran di area bibir si gadis, sambil memperhatikan wajah gadis itu dengan penuh rasa kasih sayang. Pagi pun tiba. Gunyo kaget karena dirinya tidur di kasur, sedangkan si gadis tidur di lantai. Gunyo kemudian merasa ada hal yang aneh dengan hubungan mereka berdua, yang baru saja 3 kali bertemu dan 2 kali sudah tidur di motel bersama. Pada pertemuan mereka selanjutnya, tiba-tiba gadis masuk ke kelas Gunyo dan duduk di sampingnya. Gadis pun mengajak Gunyo untuk pergi meninggalkan kelas. Namun Gunyo menolaknya karena dia sedang mengikuti pelajaran. Gadis pun pergi meninggalkan kelas. Namun saat dosen kembali ke kelas, Gunyo disuruh keluar oleh dosennya dan mengatakan kalau dia akan memasukkan Gunyo ke absenannya jika dia mau pergi dari kelasnya. Gunyo pun keluar kelasnya sambil kebingungan. Ternyata di luar, dia sudah ditunggu oleh gadis dan mengatakan kalau dirinya berkata pada dosen akan melakukan aborsi dan bayi yang ada dalam kandungannya adalah anak dari Gunyo. Gunyo pun kaget mendengar hal itu. Kali ini, gadis mengajak Gunyo ke sebuah taman bermain untuk bersenang-senang dan menunjukkan naskah karangannya pada Gunyo karena dia bercita-cita ingin menjadi penulis yang sukses. Saat Gunyo membaca ceritanya, Gunyo merasa kalau gadis ini benar-benar cewek yang sangat barbar karena di dalam ceritanya mengisahkan wanita Terminator yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kekasihnya. Kebarbaran gadis pun dirasakan kembali oleh Gunwo karena gadis dengan sengaja mendorong Gunwo ke sebuah danau untuk mengetahui seberapa dalam danau itu, yang padahal saat itu Gunwo tidak bisa berenang. Keesokan harinya, Gunwo bertemu dengan teman-temannya di sebuah restoran. Namun, saat itu dia melihat seorang wanita dan merasakan cinta pada pandangan pertama. Gunwo pun segera berlari mengejar wanita itu sambil memanggilnya sayang. Namun, betapa kagetnya dia kalau wanita itu adalah gadis. Gunwo pun segera berlari kembali ke restoran karena ketakutan. Sesampai di sana, gadis meneleponnya. Gunwo pun menjawab dan berpura-pura menjadi mesin penjawab otomatis. Ia pun berkata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi." Gunwo pun menutup teleponnya dan bernapas dengan lega. Sepulang dari restoran, Gunwo bermaksud untuk mengerjai gadis dan berencana dia berpura-pura ketiduran di kereta dan berharap gadis akan menggendongnya sama seperti dirinya dulu. Namun naasnya, bukan gadis yang datang,
malah perampoklah yang mencuri semua barang-barang berharga milik Gunwo. Saat tersadar, Gunwo pun menelepon gadis, lalu berkata kalau dirinya sedang ada di stasiun kereta dalam keadaan mabuk dan meminta gadis untuk menjemputnya. Namun gadis tak kunjung datang, sampai Gunwo tertidur di kursi tunggu. Saat tersadar, dia ditendang oleh seseorang dan betapa terkejutnya dia kalau dirinya sudah ada di penjara. Memang sial si Gunwo ini, niat mengerjai si gadis, malah karma yang dia dapatkan. Tak lama kemudian, gadis datang ke penjara dengan maksud untuk membebaskan Gunwo. Namun setelah keluar, Gunwo dihajar habis-habisan oleh si gadis karena dia mengetahui kalau Gunwo berusaha menipunya. Tapi gadis masih berbaik hati untuk Gunwo dan mengajaknya makan di sebuah restoran. Gunwo pun merasa senang saat itu, meskipun wajahnya penuh dengan memar. Keesokan harinya, Gunwo mendapatkan email dari gadis yang berisikan kalau dirinya akan ulang tahun 2 hari lagi. Gadis pun mengancam Gunwo akan membunuhnya jika melupakan hari tersebut dan jika tidak bisa membuatnya tersenyum di hari itu. Gunwo pun merencanakan akan membawa gadis ke sebuah taman bermain, lalu menyanyikan lagu ulang tahun untuknya di depan komedi putar saat dipenuhi oleh kembang api. Begitulah kira-kira di pikiran Gunwo saat itu. Hari ulang tahun gadis pun tiba. Gunwo kemudian mengajak gadis masuk ke taman bermain dengan cara memanjat pagar. Sesaat sampai di dalam taman bermain, betapa terkejutnya mereka kalau di sana ada seorang tentara yang kabur dari pelatihan yang berniat untuk membunuh pacarnya sendiri dan selingkuhannya. Namun dia terjebak di taman itu. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan untuk dijadikan sandera. Namun secara tiba-tiba, Gunwo mengatakan kalau Gunwo sebaiknya dibebaskan saja dan gadis saja yang menjadi sanderanya. Prajurit itu pun lalu melihat halis Gunwo yang mengingatkannya pada selingkuhan pacarnya, lalu memutuskan Gunwo lah yang akan menjadi sanderanya, lalu menyuruh gadis untuk pergi. Sebelum pergi, gadis mengatakan pada Gunwo untuk tetap tenang karena dia merasa kalau tentara itu bukanlah orang yang jahat. Gadis pun pergi dan diamankan oleh para prajurit yang sudah berjaga di luar taman. Sedangkan Gunwo dibawa oleh tentara itu ke tempat yang lebih aman. Namun sayangnya, aksi mereka ketahuan oleh para prajurit yang sedang berjaga di luar. Gunwo pun mulai panik karena dirinya akan dibunuh oleh tentara itu jika mereka berani mendekat. Namun gadis maju ke depan, lalu berkata jika dia benar-benar mencintai kekasihnya, dia harus merelakannya dengan orang lain. Gadis juga berkata dia harus bisa memahami, karena bisa memahami dia juga akan terus berjuang untuk hidup. Gadis mengatakan itu semua sambil menangis, yang membuat tentara itu luluh lalu menyerah, dan akhirnya Gunwo pun selamat. Gunwo menghampiri gadis lalu memeluknya karena sudah menolongnya. Di tengah-tengah kembang api, tentara itu pun berterima kasih kepada mereka karena di hari itu juga adalah ulang tahun dirinya. Saat semua orang pergi, gadis langsung menghajar Gunwo karena di taman tadi Gunwo mengatakan gadis saja yang ditawan, jangan dia. Yang pada akhirnya Gunwo harus menerima semua pukulan gadis tanpa perlawanan. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Bagi kalian yang suka film ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan semoga channel ini terus berkembang.